أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu, setelah kita melaksanakan salat subuh, sebelumnya kita melaksanakan salat gerhana, kita melakukan kajian diskusi. Tema kali ini tentang nata'ijut taqwa, buah ketakwaan. Buah ketakwaan. Nata'ij itu dari natijah. Natijah itu hasil. Jamak dari natijah itu nata'ij. Buah dari ketakwaan. Kita beribadah tujuannya untuk meraih atau menjadi orang takwa. Di awal surat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, ubudu, wahai manusia, wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang sebelum kalian agar bertakwa. Setelah bertakwa, apa yang kemudian hasil atau buah dari ketakwaan itu? Kan kita mainnya biasanya ingin tahu apa sih upahnya, dapat apa sih kalau kita meraih predikat takwa itu, dapat apa setelah menjadi bertakwa itu. Ini bahkan sederhana. Nata'ij takwa ada rahmah, al-furqan, al-barakat, al-makhraj, hadis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum sampai kepada pembahasan buah dari ketakwaan itu, asal kata takwa dari bahasa Arab itu wiqayah. Isim masdarnya itu wiqayah. Wiqayah itu arti asal itu perlindungan. Seorang hamba meletakkan pelindung di antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutkan dan khawatirkan. Maka takwa adalah meletakkan antara dirinya dan apa yang dia takutkan kepada Allah berupa kemarahan dan hukumannya, sebuah pelindung yang melindungi dirinya dari semua. Itu mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Jadi kalau orang yang bertakwa itu terlindung dari maksiat dan mau melaksanakan ketaatan. Maka definisi takwa yang paling sederhana adalah imtisal awamirihi wa ijtinabun nawahihi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu namanya definisi takwa. Di sini ada definisi takwa atau dimensi takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 4 dimensi takwa. Yang pertama, ar-ridho bil qalil. Orang bertakwa itu ridho atas anugerah dari Allah walaupun sedikit. Apalagi banyak. Sedikit ridho, apalagi kalau diberi banyak. Senantiasa ridho. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi tua harus ridho. Jangan minder jadi tua, dan bukan hukuman jadi tua. Bukan dihukum oleh Allah jadi tua loh. Tua itu adalah sunnah. Ridho kita jadi tua. Jangan takut menjadi tua. Yang takut itu kalau kita jadi orang yang tidak berguna. Catat. Jangan takut menjadi tua. Yang kita takutkan jadi orang yang tidak berguna atau jadi masalah bagi orang lain. Semakin tua suami semakin rewel ke istrinya, semakin sering marah kepada istrinya. Yang begitu yang kita takutkan. Semakin tua istri semakin kolokan, semakin sering marah ke suaminya. Ditanya oleh anaknya, ibu mau makan apa? Mau nasi goreng, dikasih nasi goreng gak enak, ingin nasi uduk, dikasih nasi uduk gak enak. Ada yang kayak gitu ya. Nah, yang harus kita takutkan itu bukan jadi tuanya, tapi jadi orang yang menyulitkan orang lain, jadi troublemaker bagi orang lain, jadi masalah bagi orang lain. Itu ar-ridho bil qalil. Senantiasa anugerah dari Allah itu yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi tua aja jadi masalah. Jadilah orang tua yang wise, orang tua yang bijak, memberikan solusi atas masalah anak-anak muda dan keluarga kita, gitu ya. Nah, jadi tua itu disyukuri. Alhamdulillah sudah pensiun, banyak waktu untuk beribadah. Alhamdulillah
banyak waktu untuk mendidik anak, ibu, memberikan nasihat. Sekarang mah nasihatnya juga nggak bisa langsung pakai WA gitu ya. Nasihatnya pakai WA. Alhamdulillah. Berdakwah sama, berdakwah di keluarga kan gitu ya. Jadi banyak waktu. Ar-ridho bil wali, ridho atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit. Wal amal bitanzil, amalkan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dimensi yang kedua apa? Mau mengamalkan syariat. Mulai dari yang terkecil. Rasulullah memberikan contoh sunnah kalau makan itu tidak sambil berdiri, makan minum sambil duduk. Jangan sejak TK kita belajar la ta'kulu iman, la tashrabu iman, jangan makan sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri. Pas di kondangan kita makan sambil berdiri, sambil jalan-jalan. Nah, itu kan tidak mengamalkan ilmu. Kita sudah tahu ilmunya, tapi tidak diamalkan. Hati-hati, nanti dihisab loh di akhirat. Salah satu yang akan dihisab itu tentang ilmu, apakah diamalkan atau tidak, kan gitu ya. Hati-hati. Nah, amal apa yang sudah kita ketahui. Ibu bapak tahu doa masuk ke dalam masjid, amalkan. Mau masuk ke dalam masjid, kaki kanan terlebih dahulu berdoa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Pendek kan? Amalkan. Jangan yang masuk ke masjid di kakinya enggak dipikir yang mana. Sunnahnya itu yang kanan dulu. Baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau belum pada hafal, tempel doanya di pintu masjid. Pas sudah pada hafal, copot. Jadi ngapalkannya tulis aja. Kalau mau apa doa masuk dalam rumah, bapak ibu tulis tuh di pintu rumah. Mau dari hadis, mau dari ayat Al-Quran, doa masuk ke dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Kalau dari hadis gitu kan. Kalau dari ayat Al-Quran, Allahumma anzilni inzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Dari ayat Al-Quran. Mau yang mana? Tempel di pintu rumah. Jangan sampai begini. Anak-anak kita pada hafal tuh doa masuk ke dalam rumah, ada orang tuanya nggak pernah mengamalkan. Anak-anak kita ketika TK, TPA hafal doa masuk ke dalam rumah. Setelah dewasa, kayak kita tidak diamalkan, jadi dia hafal. Ilmu itu harus diamalkan. Syariat Allah, aturan Allah itu harus dipraktikkan, jangan menjadi sains. Jadi pendidikan agama Islam itu hanya jadi sains, jadi ilmu saja, tapi tidak menjadi amaliyah kita dalam keseharian. Ada? Saya ingat. Ini targetnya saya nggak ke bawah. Namanya udah tua, lupa. Jadi lupa. Jadi penyakit demensia itu penyebabnya penyakit lupa. Ada banyak faktor. Oh, oke. Gak apa-apa kalau nggak. Ini takdirnya nanti sekuatnya aja betul. Jadi Bapak Ibu, kita harus senantiasa siap mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal istidad, yang berikutnya wal ittikal alal jalil, bertawakal kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kita tawakalnya jangan kepada siapa-siapa. Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan harapan gitu ya. Tawakal itu kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Tawakal ke jabatan akan habis. Tawakal kepada duit itu ada kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dan duit itu hanya alat saja untuk kita menjadi ibadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada sesama manusia. Orang tua menyekolahkan anaknya, semoga nanti kalau dia sudah sukses balas budi ke orang tuanya. Balas budi. Kenyataannya setelah anaknya lulus kuliah, berumah tangga, sibuk kan ngurus rumah tangganya. Jadi orang tua jangan niat ingin kayak orang menanam modal dan balik modal, jangan begitu. Menyekolahkan anak udahlah bagian dari ibadah kepada Allah. Itu lupa. Bisa mandiri saja anak-anak kita, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita tawakal berharap kepada anak.
suami istri begitu berharap kepada Allah. Suami istri itu adalah manusia. Gimana kalau suaminya meninggal terlebih dahulu, istrinya meninggal terlebih dahulu, gitu ya. Bertawakal itu kepada Allah. Nah, kemudian wal istiqdad ya orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan bekal untuk nanti ke akhirat. Persiapkan. Kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'd." Ambillah bekal yang sempurna karena perjalanan itu sangat jauh. Perjalanan akhirat sangat jauh. Masuk dulu kita ke alam kubur, nggak tahu berapa tahun tuh di alam kubur, nunggu sampai kiamat. Waduh, nunggu di alam kubur, nggak tahu ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun kita nunggu di alam kubur. Kalau kita nggak bawa bekal, masya Allah sudah mulai di situ mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Maka kata Nabi, khudz zadaka, siapkan, ambil bekal yang sempurna, jangan yang cukup, kata Nabi, yang sempurna. Nah, maka keseharian kita prioritaskan kita untuk menambah bekal ibadah kita. Ibadah mahdo, sholat, saum, tilawah Al-Quran. Juga ibadah mahdo harus jadi ibadah. Berumah tangga harus jadi ibadah, bekerja harus jadi ibadah, segala aktivitas kita harus jadi ibadah supaya menambah bekal kita. Maka jangan lupa supaya bekalnya banyak. Mau tidur berdoa, Bismika Allahumma ahya, Bismika, niatkan ibadah kepada Allah. Kalau tidak, sayang 8 jam, 7 jam sia-sia karena tidak niatkan ibadah. Supaya kita jadi bekal tidurnya, menambah bekal poin bagi kita untuk akhirat yang akan datang. Segala apapun aktivitas kita niatkan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu rahimahullah, kita masuk kepada yang intinya. Yang intinya tentang buah dari ketakwaan. Yang pertama, buah dari ketakwaan itu adalah menambah ilmu. Wattaqullah, perintah Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang bertakwa insya Allah ilmunya akan bertambah. Nambah ilmunya, karena dari apapun yang terjadi ambil pelajaran. Orang yang bertakwa itu mengambil pelajaran. Jadi pelajaran, ada peristiwa apapun yang terjadi jadi pelajaran. Lihat orang yang soleh jadi pelajaran, semoga menjadi teladan bagi kita. Kita bisa meneladani. Ada orang yang maksiat, ahli maksiat, tukang maksiat, jadi pelajaran. Semoga kita jangan seperti dia, gitu ya. Jadi pelajaran, jadi ilmu. Jadi ilmu hati-hati. Jadi ilmunya itu untuk semakin menambah, memperbaiki diri, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buah dari ketakwaan itu adalah barokah. Keberkahan. Ini janji Allah surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim, pasti akan dibukakan bagi mereka barokat minas samai wal ardh, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi orang-orang itu banyak yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Fa akhadna bima kanu yaksibun, maka oleh kami, kata Allah, kami siksa mereka bima kanu yaksibun, akibat perbuatan mereka ketika mereka tidak beriman, tidak bertakwa. Indonesia, Bapak Ibu, Indonesia itu negara yang kaya raya. Sumber daya alam apa yang ada di Indonesia? Lautnya kaya, hutannya kaya, buminya. Sumber daya alam apa yang ada? Kita dengan Korea beda 2 hari merdekanya. Korea Selatan itu merdekanya 15 Agustus 45. Korea berangkat dari negara miskin. Sumber daya alam apa sih yang kayak pariwisata Korea itu paling ada gunung salju aja ya, kayak gunung Masigit itu, kayak yang di Bandung Barat, yang di Padalarang kayak gitu ya. Di kita gunungnya indah, wow, luar biasa alam ini. Tapi pendapatan per kapita kita sekarang ini jauh di bawah mereka.
Teman saya cerita kerajinan rumahan di Korea itu ibu-ibu bikin handphone. Indonesia ibu-ibu tahu gejrot, tahu gejrot, balap-balap dan mereka yang cerita itu saja. Boro-boro bikin HP, bapak-bapaknya juga bikin HP-nya rusak, nggak bisa nyapis kan? Kita pakai HP dari Korea. Mereka bikin, kita rusak aja nggak bisa nyapis. Itu banyak dari kita. Nah, jauh tertinggal. Pendapatan per kapita mereka tinggi. Kita salah satunya apa? Indonesia itu barangkali kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Salah satunya kurang amanah, kurang jujur. Teman saya cerita kalau di Korea tertinggal barang di bandara, laptop tertinggal di bandara, ada nomor HP-nya di laptop itu ada yang telepon. Anda tertinggal laptop. Di mana alamat Anda? Atau Anda datang ke tempat saya? Kebayang tuh bapak-bapak, ibu-ibu tertinggal laptop di terminal lebih pajak, tertinggal laptop di Cicahem, gitu. Jangan berharap. Yang ada mobil parkir di dalamnya ada pecahkan kacanya ya. Indonesia sedih. Kejujuran itu mahal di Indonesia. Apa cirinya? Cirinya ketika ada orang jujur di bandara yang menemukan uang dolar itu ya, oh jadi berita besar. Jadi berita besar, ada penghargaan khusus, upacara khusus. Kenapa? Aneh. Makanya kalau pejabat, kalau politikus, kalau debat itu aneh, saya sering melihatnya. Kalau boleh jujur, dan juga mungkin pernah perhatikan bapak. Kalau pejabat atau politikus lagi debat, kalau boleh jujur, kenapa dia harus ngomong kalau boleh jujur? Dan harus jujur saja. Kalau boleh jujur, saya paling kesel kalau orang masih nanya, kalau boleh jujur, kenapa anda masih nanya kalau boleh jujur? Jujur itu bukan boleh, harus. Jadi perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada orang kalau boleh jujur, kesel orang Indonesia. Nah, keberkahannya dicabut kalau diajak kurang beriman, kurang bertakwa, kita dicelup dengan saum. Ibadah saum kita setahun sekali, sholat 5 kali 4 hari semalam. Tapi masya Allah kita kurang berkah. Kita negara agraris, negara pertanian, tapi impor beras. Kita negara pertanian katanya, tapi berasanya impor. Kurang berkah. Nah, berkah itu pada dasarnya adalah bagaimana bertambahnya kebaikan. Umur kita yang berkah adalah umur yang semakin meningkat ibadah kita. Harta yang barokah yang menambah pahala ibadah kita dengan harta. Nah, bapak-bapak, ibu, kalau ingin berkah maka bertakwa. Salah satu buah dari ketakwaan adalah keberkahan. Itu walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai. Seandainya penduduk beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Itu keberkahan dalam arti yang seluas-luasnya, keberkahan dari langit, dari bumi, keberkahan dari berbagai sumber kehidupan kita akan semakin menambah pundi-pundi untuk ibadah kita, untuk pahala kita. Orang yang bertakwa yang berikutnya dijanjikan dalam surat Al-A'raf ayat 29 itu akan dijanjikan Furqan. Furqan itu dari kata farqa yafuqu, memisahkan. Orang yang bertakwa dijanjikan akan mendapatkan Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan bagi kalian Furqan. Furqan itu kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mampu melaksanakannya. Bukan hanya membedakannya, tapi mampu melaksanakannya. Karena banyak orang yang tahu korupsi itu jelek, tapi melakukan, jadi tidak dapat Furqan. Hanya mampu membedakan, tapi tidak mampu menghindari atau tidak mampu mempraktikkannya. Tahu bahwa ibu-ibu memakai kerudung itu atau menutup aurat itu wajib. Hari ke masjid ibu-ibu terapi, hari ke warung nggak pakai hijab. Ditanya kenapa itu, ada yang mendekat. Nah, itu kemanapun hijabnya ditutup ya, akan dipakai hijabnya. Jadi jangan sampai hari ke masjid rapi, hari ke kondangan, hari belanja ke pusat perbelanjaan hijabnya. Bapak-bapak tahu batas aurat. Batas aurat bapak-bapak antara pusar itu termasuk aurat. Lutut itu aurat.
Di masjid bapak-bapak ditutup auratnya dengan rapi. Pas lagi olahraga lututnya kelihatan. Sepedahan tutup dulu lututnya. Lari pagi tutup lututnya. Jadi jangan sampai kita tahu bahwa itu teh orang, tapi dah ini dalam sepedahan. Sepedahan kita tutup tuh auratnya. Ya, bentar nih bapak-bapak. Karena saya sering melihat aktivis kita tuh, lututnya kelihatan. Orang tuh lutut tuh bapak. Ya, sama kayak ibu membuka rambutnya dan gitu sama. Jadi bapak-bapak setelah tahu kalau kita bertakwa itu harusnya mampu mempraktikkan. Jadi jangan sampai ada ini mah lagi sepedaan, beda besar bukan di masjid ini. Kan terbuka terlihat oleh orang. Dan ya, itu orang yang bertakwa insya Allah akan mendapatkan furqah, kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan prakteknya gitu. Karena banyak orang yang tahu korupsi itu haram, tahu korupsi itu nggak boleh, tapi bagaimana lagi kan zaman sekarang mah itu jangankan yang halal, yang haram aja susah. Sekarang kan zaman edan, kalau nggak ikut edan nggak kebagian. Jadi harus edan sekarang aja mah kalau udah edan, nggak boleh begitu kita. Nggak boleh karena situasi kondisi kemudian yang halal, yang haram jadi halal. Nah, bedakan yang baik dan buruk itu dan praktikkan dalam keseharian kita, itu yang berarti praktik. Bapak Ibu rahimahullah, berikutnya orang yang bertakwa dijadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan baginya jalan keluar. Jadi kalau orang yang bertakwa punya masalah, insya Allah jalan keluarnya ada. Jalan keluar, solusi atas masalah. Ada aja sih. Nah, bapak-bapak, ibu, yang namanya hidup itu walaupun banyak uang, masalah selalu ada ya. Masalah itu selalu ada. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah menjanjikan jadikan lahu makhraja. Makhraj itu tempat keluar. Makhraj itu tempat keluar. Kalau di dalam Al-Qur'an itu dalam tilawah Al-Qur'an atau dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu makhrarijul huruf, makhraj mempelajari bagaimana keluarnya huruf-huruf dari mulut itu. Ada yang keluarnya dari ada yang murni dari kerongkongan, ada yang dari mulut murni dari mulut dan sebagainya. Itu makhraj. Nah, orang yang bertakwa dijanjikan akan mendapatkan makhraj, ada jalan keluar. Misalnya ada orang yang mau berobat, banyak sekarang yang mau berobat tidak punya duit, alhamdulillah ada BPJS, ada jalan keluar. Alhamdulillah ada yang mau naik haji itu, ada yang ngasih. Waktu itu pernah ada tukang tambal ban, mau naik haji. Jadi bukan masalah sebetulnya, tapi bercita-cita ini dari mana ya saya tukang tambal ban. Ada yang bawa mobil nambal ban di situ, tertinggal tas, lupa itu sudah seminggu lebih itu yang punya bawa mobil mewah itu lupa di mana tasnya. Kemudian coba-coba nanya ke tukang tambal ban, bang, barangkali saya waktu itu nambal ban di sini, barangkali aja tas saya tertinggal di sini, saya bukan nunggu loh, saya nggak yakin di mana. Tukang tambal ban, oh papa saya itu bingung itu nyari-nyari itu bapak rumah di mana? Ada di Padang. Kemudian ternyata ada surat-surat berharga di situ, ada ada cek juga, ada uangnya juga kan gitu, kata si bapaknya. Itu dulu kalau dulu masih naik haji itu masih gampang kayak umroh sekarang lah. Itu bapak orang Islam, ya saya orang Islam. Bapak udah ibadah haji belum? Kalau dulu mah masih 7 jutaan Pak, itu tahun 94, 95 tuh 7 jutaan tuh naik haji. 7 jutaan. Dikasihlah si bapak itu yang langsung berangkat. Nah, jadi bukan masalah gitu, tapi dia punya cita-cita. Ketika bertakwa kepada Allah, di bapak ini ahli ibadah diberikan jalan keluar, alhamdulillah bisa naik haji. Ada juga tetangga saya itu sopir di Pertamina Pak. Si bapaknya itu saya sebut karena kebaikan. Majikannya itu namanya Pak
Rahmadi Iskandar Dinata. Rahmadi Iskandar Dinata itu putranya Oto Iskandar Dinata. Itu zaman saya di Dago, Pak. Pak Rahmadi ini orang baik. Orang baik Pak Rahmadi. Punya supir namanya tuh Pak Slamet. Pak Slamet ini juga orangnya baik. Ahli ibadah. Jadi kalau di masjid itu saya perhatikan dia kalau ini ikut-ikut bersih-bersih masjid, beres-beres masjid, ngelipat karpet dan sebagainya. Pokoknya bantu-bantu. Orang baik Pak Slamet. Satu ketika Pak Rahmadi ini beli oli menyuruh Pak Slamet. Kemudian ketika Pak Slamet itu melihat ada kupon gitu. Pak, ini ada kuponnya, bisa diisi nih Pak, barangkali aja dapat. Kata Pak Rahmadi, oh iya sok isi aja sama kamu lah. Nama siapa? Kata Pak Rahmadi, nama kamu aja, nama Pak Slamet. Kemudian beberapa bulan kemudian ada pengumuman dapat mobil Pajero Sport. Pajero Sport itu tahun 90 tahun 98 dapat Pajero Sport. Pak Slamet ini lapor ke majikannya, Pak, dapat Pak itu teh yang kupon yang dari Bapak itu. Kata Pak Rahmadi, waktu itu saya ngasih sama kamu ini membuat kamu rezeki kamu. Kata Pak Slamet, enggak pada saya juga niatnya cuma membantu Bapak. Hanya kebetulan namanya nama saya ini mah rezeki Bapak. Dua-duanya soleh enggak saling mengklaim gitu. Enggak langsung kata Pak Slamet, oh iya Pak terima kasih, enggak. Saya niatnya ketika itu saya membantu Bapak. Ini mah rezeki Bapak. Kata majikannya, enggak, saya niatnya juga ngasih sama kamu. Ini dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang soleh. Nah kemudian kata Pak Rahmadi, udahlah jangan ribut. Kamu pakai naik haji sama istri, sama orang tua, sama mertua, gitu kan mesti beraya nih, pakai naik. Bayangkan enak. Jadi berenam itu dia sama istrinya, sama kedua orang tuanya, sama mertua. Setelah itu masih lapor nih Pak Slamet itu, Pak, uangnya masih ada Pak? Hebatnya, uangnya masih ada Pak? Ada Pak, masih ada. Udah, uang buat bekal aja. Ya insya Allah Pak, untuk bekal saya ada sedikit-sedikit lah. Ini masih ada yang dari sisa ini. Kata Pak Rahmadi, kamu buat penghasilan tambahan, buka warung lah, modal buka warung. Udah. Setelah itu masih lapor. Uangnya masih ada Pak. Uangnya masih ada Pak. Ini orang jujur. Orang. Kata Pak Rahmadi, benar masih ada. Memang kamu mau modal berapa? Sekian gitu. Jadi modal warung lagi lo warungnya warung masih Pak, nggak warung tanaman gede kan di rumah. Masih ada Pak. Kata Pak Rahmadi, udah belikan karpet, sok bagikan ke masjid yang ada di sini. Ya, waktu itu masjid saya juga kebagian karpetnya. Berikan karpet beberapa orang yang saya sampai habis kok diberikan. Nah intinya Pak, kalau orang yang bertakwa kepada Allah ada jalan. Dan kata Pak Slamet, itu saya berdoa terus-terusan kepada Allah walaupun mungkin seperti nggak mungkin saya bisa naik haji. Alhamdulillah pada akhirnya melalui kupon oli tadi yang dari Pak Rahmadi itu dia bisa naik haji sekeluarga dengan orang tuanya dengan mertua. Nah Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita bertakwa kepada Allah insya Allah ada jalan. Apa aja jalannya, melalui apa saja, melalui siapa aja ada jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir, kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan berikan jalan. Kemudian wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, termasuk yang tadi. Seperti yang tadi, rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu kayak ada ibu-ibu di masjid itu berdoa, masjid di ibu orang awam lah, kan orang masyarakat bawah berdoa ingin makan daging ayam. Ini cerita itu, saya berdoa udah lama nggak makan daging ayam, berdoa di masjid ingin makan daging ayam. Pulang dari masjid ada ayam tetangga ketabrak ojek. Kemudian belum mati tuh ayam itu. Saya kasih tahu kepada yang punya, Pak ini mau ayam bapak ketabrak ojek, ini mau mati. Kata yang punya, oh iya Bu masih hidup ya, ya masih. Silakan dipotong aja lah buat ibu, teman-teman ayam.
langsung mustajabah, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh kecilnya kira-kira seperti itu, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa insya Allah diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki itu jangan semata-mata diukur dengan duit. Kita bisa sholat berjamaah ke masjid, rezeki. Kita masih bisa tilawah Al-Quran, rezeki untuk akhirat kita. Kita bisa berinfak, bersedekah, rezeki. Kita bisa masih mengumpulkan pahala. Jadi rezeki itu bukan selalu mengeluarkan harta. Kita juga bisa, bukan harus menerima harta, tapi mengeluarkan harta itu bagian dari rezeki. Rezeki itu tidak selalu diukur dengan duit, dengan apa yang menjadi pemasukan material bagi kita, akun bagi kita, bukan semata-mata akun duniawi, tapi yang menjadi nama akun akhirat kita, untuk tabungan akhirat kita, itu juga rezeki bagi kita, bahkan itu rezeki yang lebih hakiki. Kemudian yang berikutnya akan diberikan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Surat At-Talaq ayat 4. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan urusan. Di bapak-bapak, ibu, kalau kita ingin dimudahkan urusan, tingkatkan ketakwaan. Dimudahkan urusan. Mau menikahkan anak, alhamdulillah ada rezekinya, tidak harus hutang ke bank, sehingga karena ada yang nikahkan anak pertama hutang ke bank 5 tahun, baru 3 tahun belum lunas, terus nikahkan lagi, padahal belum lunas yang hutang. Hutang bukan nyindir maksud saya. Tapi kan kadang-kadang ada yang lain, sehingga anak alimah seumur hidup nggak pernah beres-beres itu. SK-nya, SK pengangkatan PNS-nya terus berada di bank, nggak pernah ada di rumah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kalau orang yang dimudahkan urusan, berusaha, berbisnis lancar, alhamdulillah. Dimudahkan urusan anak-anak sekolah lancar. Ketika mau bekerja dimudahkan, dilancarkan. Ketika mau menikah didekatkan jodohnya dan sebagainya. Ya, kalau orang bertakwa akan dimudahkan. Takfir sayyi'at, ditutupi kesalahan-kesalahan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dihapus dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Nah, ini orang yang bertakwa kepada Allah, karena jelas di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, tentu dosa-dosa yang dimensinya ampun min Allah dan bukan dosa besar ya. Kalau dosa punya hutang kepada tetangga itu nggak akan bisa dihapus dengan sholat kita. Dosa kita kepada orang lain, menzalimi orang lain, ada hak waris orang lain yang terambil oleh kita, nggak bisa dihapus dengan ibadah. Tapi ini dosa-dosa kecil, kadang-kadang kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa nasib saya itu seperti ini ya Allah? Kenapa harus motor saya yang dicuri padahal cuma punya 1? Tetangga yang motornya 5 kenapa nggak dicuri ya Allah? Itu ya kayak gitu ya, berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa anak saya melahirkan padahal nikahnya resmi begitu sulit melahirkannya, tapi tetangga yang hamil di luar nikah lebih mudah melahirkannya. Itu berburuk sangka kepada Allah ya, kayak gitu. Dosa-dosa yang kayak gitu, insya Allah itu akan dihapus dengan ibadah-ibadah. Kurang bersyukur, gitu kan, kurang bersyukur kepada Allah kadang-kadang itu dihapus. Tapi kalau dosa-dosa hablum minallah itu nggak bisa, Pak. Kita ucapan yang tidak terkendali, perbuatan yang tidak terkontrol, menzalimi orang lain, itu pasti akan tetap dimintai pertanggungjawaban dan harus diselesaikan dulu. Hukukul adamiyinnya harus selesai islah antara sesama manusianya. Apalagi yang namanya utang-utang. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, utang-utang itu termasuk utang ke sekolah anak. Anaknya ke sekolah, nggak SD macam nanti minta aja fotokopiannya, pakai daftar SMP nggak diambil lagi ijazahnya. SMA nggak diambil ijazahnya, yang penting ijazah terakhirnya aja kan. Kecuali yang jadi PNS ya, kalau yang nggak jadi PNS banyak. Karena saya mengelola sekolah, banyak ijazah SD, ijazah SMP yang nggak diambil, udah dapat fotokopiannya, udah. Padahal itu dosa, itu termasuk hutang yang harus dibayar.
Hati-hati Bapak Ibu, jangan mendahulukan umroh itu sunat. Kalau punya hutang, dahulukan bayar hutang. Hati-hati Bapak Ibu mendahulukan ibadah kurban. Sunat ibadah kurban itu. Kalau punya hutang, dahulukan bayar hutang. Karena itu termasuk yang nanti akan ditagih ya. Ditagih, diselesaikan. Dibayarnya dengan apa? Dibayar dengan pahala amal kita nanti di akhirat itu. Kalau yang nagih masih banyak, cadangan pahala amal kita sudah habis, dosa orang yang berpiutang, dosa orang yang menghutangkan dan kita dipindahkan ke kita. Betul-betul tadi itu kata Nabi, orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut nanti di akhirat. Karena cadangan pahala amalnya lebih sedikit daripada kesalahan kepada sesama manusia, dosa-dosa kepada sesama manusia. Dan tadi dibesarkan pahala. Kemudian mahabbatullah. Bala man awfa bi ahdi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Pasti kata siapa yang menepati janji yang ada dan bertakwa, wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dicintai oleh Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah, tentu kita surga akan diberikan kepada orang yang mendapatkan cintanya. Apapun yang dimiliki oleh Allah akan diberikan kepada orang yang emang dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada anak kita, minta apapun yang penting untuk kemaslahatan diberikan. Karena apa? Karena cinta. Baik Bapak Ibu rahimahullah, ini sudah masuk waktu syuruk ya. Sudah masuk waktu syuruk. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Karena azan subuhnya kan lebih awal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, ada yang koreksi, salah saya ada koreksi, ada tambahan, Bapak enggak selesai. Nah, Mbak kebetulan baterainya habis. Baterainya habis, ini sudah jadi kita diskusi. Kalau belum ada, kalau tidak ada, saya tambahkan. Sambil nunggu yang bertanya. Kita maksimalnya setengah 6 ya, sudah selesai. Bapak Ibu rahimahullah, berikutnya yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rahmat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu. Karena rahmat Allah itu kunci untuk mendapatkan surga. Dalam hadis begini diriwayatkan, Rasulullah pernah menyatakan, seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Ini luar biasa ya, pernyataannya itu luar biasa. Seseorang masuk surga bukan semata-mata karena amalnya. Para sahabat kan kaget, loh, bukan karena amalnya. Tidak juga engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah ya, tidak juga. Lalu para sahabat bertanya, seseorang masuk surga karena apa ya? Kata Nabi, seseorang masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Mengapa? Karena kalau mengandalkan amalnya, amal kita terlalu sedikit dibandingkan dengan surga yang mewah, luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu digambarkan dalam hadis seperti kerajaan. Jadi orang-orang masuk surga itu seperti punya kerajaan. Ada pembantunya, ada pendampingnya, ada ajudannya, pokoknya kayak kerajaan. Luasnya seluas langit dan bumi. Kalau mau pakai amal kita, maka amal kita ini terlalu sedikit. Surga terlalu mewah kalau mau dibeli dengan amal-amal. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Tapi supaya dapat rahmat Allah harus bertakwa. Tetap aja amal-amal kita. Jadi jangan sampai salah juga ya. Kalau gitu mah nggak beramal, gimana rahmat Allah saja? Nggak juga, karena akhirnya rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rahmat itu asal katanya dari rahimah yarhamu. Rahimah yarhamu menyayangi, mengasihi. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahim itu yang maha penyayang. Rahmat adalah kata jerennya atau masdarnya kalau dalam bahasa Arab. Kasih sayang. Seseorang masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu kita bagaimana caranya supaya mendapatkan rahmat Allah itu? Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, karena kasih sayang Allah sebenarnya kita juga masih bisa beribadah ke masjid. Jangan sombong kalau ada orang lain yang belum ke masjid. Karena kasih sayang Allah saja kita masih bisa menjadi ahli masjid. Jangan sombong bukan semata-mata karena kepiawaian kita, kecerdasan kita, karena kegagalan kita dan sebagainya. Tadi kembali pada khutbah yang dalam sholat Bapak Ibu, karena kasih sayang Allah kita dijadikan sebagai bagian dari umat Islam. Karena kasih sayang Allah kita jadi bagian dari manusia. Jadi manusia udah bukan permintaan kita ya. Dan babi juga bukan permintaannya jadi babi, betul kan? Babi jadi babi kan bukan keinginannya. Karena kasih sayang Allah kita dijadikan sebagai manusia. Alam semesta ini yang ada di dunia ini semua diperuntukkan untuk manusia. Coba pikirkan, coba renungkan. Padi, bagian dari padi itu ada daunnya. Daun padi itu dimakan oleh kambing. Kambing kebagian daunnya. Jerami itu untuk sapi. Jadi sapi mah hanya kebagian jeraminya. Kulit padi ayam. Ayam hanya kebagian kulitnya. Manusia kebagian isinya yang bagusnya beras. Kambing makan daun padi. Sapi makan jeraminya. Ayam hanya makan kulitnya. Setelah mereka berdaging, ayam setelah gede dipotong, dagingnya dimakan lagi sama manusia. Bertelur, diambil telurnya sama manusia. Sapi hanya kebagian jerami di situ. Tapi ketika sapi itu sudah besar, dipotong dagingnya dimakan lagi oleh manusia. Kambing sama seperti sapi tadi. Intinya semua yang ada di dunia ini peruntukan untuk manusia. Bagaimana rahmat Allah? Alhamdulillah kita dijadikan jadi manusia. Bayang bapak-bapak kalau kita jadi ulat ketika ketahuan ketemu oleh manusia nggak bisa lari cepat dibunuh. Kalau udah jadi kupu-kupu mah mending udah bisa terbang ya. Kalau masih jadi ulat dibunuh nih. Alhamdulillah kita jadi manusia. Kemudian alhamdulillah jadi manusia itu kita dengan rahmat Allah dijadikan sebagai bagian dari umat Islam. Maka kita kalau selesai makan jangan lupa doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami minum, telah memberi kami makan, memberi kami makan dulu, memberi kami makan, memberi kami minum, dan menjadikan kami bagian dari umat Islam. Syukur rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kita jadi bagian dari umat Islam. Alhamdulillah kita jadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan dijadikan syafaatnya bagi orang-orang yang ikut senantiasa tunduk, senantiasa mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul tidak semuanya harus diikuti. Ada yang nggak boleh diikuti. Rasulullah istrinya 9 nggak boleh. Karena dibatasi, kita mah paling banyak 4 juga kalau mampu berlaku adil. Wa idhibtum alla ta'dilu fawahidatan, jika takut tidak mampu berlaku adil satu saja. Gitu. Satu aja kalau nggak mampu berlaku adil. Kalau mau mampu berlaku adil mah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah kita dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka kalau bukan karena kasih sayang Allah, belum tentu kita jadi manusia, belum tentu kita jadi bagian dari umat Islam. Nah oleh karena itu, silakan kesombongan, takabburan dalam diri kita dari kembali karena rahmat Allah. Nah nanti kita juga dapat surga itu karena kasih sayang Allah. Maka dari sekarang jangan sombong, jangan istilah. Ada orang lain yang nggak ke masjid, kita ke masjid dalam hati kita, ini saya menanti surga, dia meneraka. Jangan begitu, belum tentu, belum tentu. Karena ke surga itu kata Nabi bukan semata-mata karena amal kita, karena amal kita belum tentu diterima, ibadah kita belum tentu diterima. Maka nanti di akhirat kata digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Bukankah telah datang kepada tentang berita tentang hari pembalasan? Wujuhu yawma idzin ghasyiyah. Wajah orang-orang ketika itu tertunduk lesu. Kenapa mereka tertunduk lesu? Amilatun nasibah. Digambarkan di ayat berikutnya. Mereka itu salah menyangka banyak amal ketika di dunia, merasa banyak berinfak, bersedekah, merasa banyak tilawah Al-Quran. Hati-hati, belum tentu diterima ketika niat kita dibarengi dengan riya, ingin dipuji oleh sesama manusia. Bapak-bapak nyumbang masjid ke masjid ini banyak dari awal sampai akhir, bahkan mungkin yang paling gede nyumbang masjid. Tapi ketika ngobrol ke cucunya, nah itu masjid itu dulu bapak yang paling gede nyumbang, kakek dulu yang paling gede nyumbang. Kalau bukan karena kakek gak akan jadi habis. Kalau kita ada riya, ada ingin dilihat, ingin sum'ah, ingin didengar, termasuk kepada anak cucu kita. Hati-hati, hati-hati. Habis Pak. Pahala menyekolahkan anak, mendidik anak. Hati-hati ngomong kepada anak. Kamu kalau dulu nggak disekolahkan sama bapak akan jadi orang dulu. Kamu dulu kalau bapak nggak jual mobil, nggak jual rumah, kamu nggak akan bisa sekolah tinggi-tinggi. Sayang habis tuh Pak. Dengan menyebut-nyebut pemberian walaupun kepada anak sendiri. Hati-hati. Nah oleh karena itu kejarlah kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu. Jangan sombong, jangan suka menyebut amal, memperlihatkan amal. Tahajud ibu bapak jangan di-expose, jangan ada status di Facebook lagi tahajud, foto-fotonya lagi tahajud. Alhamdulillah bisa bangun tengah malam. Lagi apa itu teh ibu? Tahajud. Astagfirullah. Masa tahajud bikin status di Facebook. OTW masjid, OTW umroh dan hati-hati, hati-hati di sini kita itu ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Silakan ada yang mau bertanya, ada yang mau mengoreksi atau menyampaikan. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita setengah enam Bapak Ibu rahimahullah. Mohon maaf atas kehilapan, kesalahan saya sebagai manusia. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Karena ada yang mendengarkan saya bisa berdakwah. Kalau nggak ada yang mendengarkan saya ngomong sendiri kayak orang gila. Ada yang mendengarkan. Orang main-main sambil tergantung-gantung nggak apa-apa. Alhamdulillah saya bisa berdakwah. Terima kasih Pak FC saya sudah ajak saya ke sini bersilaturahmi di sini, walaupun saya tadi sempat muter-muter bawa motor. Pada itu gerbangnya dikunci. Saya terus ke atas sampai Sentra Duta. Saya tanya bapak-bapak ada yang lagi berangkat. Pak, kalau kamu lima muternya kemana? Balik lagi Pak ke bawah. Saya dikunci dan gitu. Untuk saya telepon ke Pak Yakin tadi ada ini, ternyata dari sebelah sininya alhamdulillah itu jadi tahu kan. Alhamdulillah jadi tahu diterima, udah 2 kali saya kesini, terima kasih jadi tahu bersilaturahmi gitu ya. Karena rahmat Allah saya bisa kesini loh. Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah bisa bertemu bapak-bapak ibu-ibu. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Subhanallah yang berikan segala ilaha astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.